Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amaliani Zerinia Huda. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131064. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SD swasta Islam Nurul Muhyiddin pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bentar, masih semangat sekolahnya? Masih. Oke, tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Oke, kalau malam tadi sudah pada belajar belum? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap tangannya dilangkah, duduknya yang sopan, mulutnya bersuara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini Ibu akan absen anak Ibu di kelas 4. Kira-kira hadir semua hari ini? Oke, siapa yang tidak hadir? Rija ya? Kita doakan temannya yang sakit supaya lekas sembuh dan bisa belajar kembali. Oke, sudah siap belajar? Oke, Ibu mau cek dulu kerapiannya dan kelengkapannya, bukunya sudah ada. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Supaya apa? Supaya tertanam sikap nasionalisme. Oke, kita berdiri semua ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Hari ini Ibu akan memberikan kata-kata motivasi. Yang manjada, wajada. Artinya apa? Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa? Kalau kita sekolah, kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kesuksesan. Siapa di sini mau sukses? Oke, hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Ibu akan membuat kesepakatan kelas hari ini. Nah, jadi kesepakatannya apa? Kalau Ibu sedang menjelaskan, anak Ibu berarti ngapain? Harus mendengarkan. Kalau ada kerja kelompok, kalau ada diskusi, bagaimana kita mengerjakan bersama-sama. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Mengenai apa? Keberagaman. Keberagaman itu apa aja, Nak? Keberagaman suku, apalagi? Agama, apalagi? Oke, budaya. Bagaimana sikap kita menghadapi keberagaman tersebut? Ada yang pernah dengar kata-kata puber atau pubertas? Pernah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai menyambut usia balik. Ada yang sudah haid atau ada yang sudah mimpi basah? Oke, jadi nakai balik itu terjadi kepada siapa saja, kepada baik laki-laki maupun kepada wanita sukanya. Berapa usia anak Ibu pada hari ini? 9. Oke, kalau anak Ibu sudah mengalami balik, kira-kira ada yang berubah enggak? Kemudian Ibu akan membacakan
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami dan menyebutkan tanda-tanda usia balik. Kemudian lagi tujuan pembelajarannya dapat menganalisis tanda-tanda usia balik dengan benar. Coba perhatikan gambar di layar ini. Kira-kira gambar apa aja ya ini ya? Coba dilihat. Kemudian apa lagi itu? Ada yang cowok itu apa? Tumbuh janggut. Nah, kira-kira itu gambar mengenai apa ya? Apa? Mengenai tanda-tanda balik. Ada video mengenai pembelajaran hari ini. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat berkelas. Tiba-tiba, nantinya bentuk. Nah, Ibu tanya apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut tadi? Rena tadi kenapa? Nah, kalau yang cowoknya tadi kenapa katanya? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, kalau yang cewek itu mengalami namanya menstruasi. Ibu jelaskan mengenai menyambut usia balik. Nah, perhatikan. Secara bahasa, balik itu berarti sampai atau cukup umur, berarti kondisi di mana seseorang itu sudah sampai dewasa dan cukup umur dan diberikan kewajiban agama. Nah, balik itu artinya apa nak berarti tadi? Sampai atau cukup umur. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama itu ada mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Kalaunya haid atau menstruasi untuk perempuan. Yang pertama, apa sih mimpi basah atau ihtilam itu? Ihtilam adalah peristiwa yang dialami laki-laki pada saat tidur, kemudian saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air, atau ngompol. Tapi ngompolnya itu bukan ngompol kencing. Nah, apa itu airnya? Airnya tersebut dinamakan air mani atau sperma. Kalau laki-laki sudah ihtilam atau mimpi basah berarti dia masuk usia balik. Minimal haid itu adalah sehari semalam. Nah, kayak paling cepat itu 1 hari 1 malam, normalnya sekitar 7 hari dan paling lama itu 15 hari. Kalau perempuan sudah mengalami menstruasi berarti dia masuk usia balik. Kalau dia sudah 15 tahun itu berarti sudah disebut dengan usia balik. Berarti harus mengerjakan segala kewajibannya. Kemudian ada lagi tumbuh jakun. Jakun itu apa nak? Nih di leher nih, yang cowok pegang lehernya nih. Kalau ada gundukan, itu berarti namanya jakun. Berarti dia sudah mengalami mimpi basah atau memasuki usia balik. Kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda balik. Lalu orang yang sudah balik, itu yang cowok ototnya itu makin berisi, makin kuat. Terus apalagi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, perubahan emosi dan suasananya jadi lebih sensitif. Itu tadi tanda-tanda balik menurut ilmu apa? Biologi. Lalu ada lagi, larangan bagi yang berhadas besar. Ada boleh bagi orang yang berhadas besar masuk masjid. Kenapa kada boleh masuk masjid? Karena masjid adalah tempat yang suci. Jadi orang yang sedang berhadas besar kada boleh masuk masjid. Setelah Ibu menjelaskan ini tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Oke, Pak Ujan, ingin tanya apa? Oke, apa yang kita lakukan jika kita sudah balik? Yang pertama dulu yang kita lakukan adalah apa? Ngomong sama orang tuanya dulu, karena orang tua adalah orang yang harus lebih tahu duluan kalau kita sudah balik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Tugasnya ini nanti Ibu akan bagikan LKPD bagi anak Ibu semua, mengerjakannya berkelompok, berdiskusi mengenai jawaban yang ada untuk LKPD ini tadi.
Nah, pertama dulu baca dan pahami LKPD yang Ibu berikan, kemudian diskusikan sama teman-teman sekelompoknya dan siapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan ke depan. Di sini Ibu tentukan kelompok 1, oke, 2, kelompok 3, 4. Oke, sebelum kita kerja kelompok, kita ice breaking dulu. Oke. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita. Oke, pintar. Masih semangat belajarnya? Oke. Nah, yang pertama dulu perhatikan Ibu. Nah, di dalam LKPD-nya itu ada suatu masalah, Nakai. Apa masalahnya? Jadi tugas anak Ibu harus memecahkan permasalahan di dalam cerita ini. Perhatikan dulu ke depan, menyikapinya dan apa yang harus dilakukan agar tetap tenang dan percaya diri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ayo diskusi. Oke, Ibu beri waktu ya untuk menjawab LKPD yang pertama ini 5 menit cukup? Oke. Nah, kenapa adik itu merasa mudah marah dan cepat lelah? Kelompok 1 apa ada kesulitan? Kelompok 4 ada kesulitan? Ya. Ayo kerjakan. Di sini Ibu juga menilai keaktifan anak Ibu ya. Nah, bagaimana diskusinya sesama temannya nanti Ibu akan menilai juga. Tulis apa yang anak Ibu tahu tanda-tanda baliknya tadi. Nah, kayak apa sikap kita kalau ini kita menghadapi usia balik. Tadi sudah Ibu jelaskan juga, Paujan bertanya. Kita lanjut ke tugas berikutnya lagi. Apa menyusun mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Anak Ibu memotong dan menaruh sesuai dengan tanda-tanda baliknya. Nih. Tadi apa tuh tadi berusia 15 tahun. Ayo masuk tanda-tanda dalam ilmu fikih apa dalam ilmu biologi. Nah. Oke, siap-siap. Waktunya sudah habis. Kita akan presentasi ke depan. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Maju 2 orang, Nak. Siapa? Dapin sama Andra. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Maju ke depan, Nak. Yang lainnya perhatikan temannya menjelaskan mengenai diskusinya tadi. Yang pertama apa? Coba lihatkan sama temannya hasil menyusun tanda-tanda balik tadi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Lihatkan sama temannya tanda-tanda tadi yang disusun. Coba. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Baliknya ada dari apa aja, Nak? Ilmu? Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada perubahan pada tubuh. Lalu? Memberitahu kepada orang tua terlebih dahulu. Ilmu? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD mengenai apa, Nak? Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih tadi ada berapa? Ada apa aja bagi cewek? Nih, kalau cowok mimpi basah atau ihtilam. Yang ketiga apa? Berumur 15 tahun. Kemudian menurut ilmu biologi yang cowok kenapa? Ada apa tanda-tandanya? Tumbuh jakun. Apalagi? Ya, ototnya mulai membesar, suaranya berubah. Kalau yang cewek bagaimana? Mengalami menstruasi. Paham mengenai materi tadi? Kita akan bermain. Nah, perhatikan. Maju kelompok 1 dulu yang pertama. Ayo, yang mana? Haid, kemana?
Ke sini. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Pilih nak gambarnya dan taruh ke tempatnya. Yang ini taruh kemana? Oke. Ini kemana Sarip? Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok sholat taruh kemana? Oke. Benar apa salah? Tepuk tangan buat Ira sama Paujan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Nih, taruh kemana? Oke, Pania yang mana? Ini taruh yang terakhir. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kita akan simpulkan. Berarti ini apa? Tanda-tanda baliknya ada apa aja nak? Coba sebutkan. Apalagi ibu akan memberikan soal lagi masing-masing 1. Jadi anak ibu tinggal pilih jawaban yang benar. Nah, ya. Bagaimana nak sikap kita kalau ada teman kita yang sudah balik duluan dari kita? Bagaimana sikap kita? Mendukung, apalagi menyemangati, apalagi ya membantu. Nah, itu tadi sikap kita kepada teman kita yang sudah balik duluan. Kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan pelajaran hari ini, nak? Sampai umur atau cukup umur dewasa. Terus apa aja lagi tadi tanda-tanda baliknya? Haid, apalagi? Ihtilam atau mimpi basah, apalagi? Tumbuh jakun, apalagi? Suara berubah, kulitnya berminyak, ada jerawat. Itu kesimpulan pelajaran hari ini. Jadi perhatikan anak ibu. Nah, ibu rasa hari ini anak ibu sudah cukup untuk memahami materi mengenai menyambut usia balik. Nah, sudah sangat paham apa aja itu tadi balik, tanda-tandanya. Nah, tapi ada juga sedikit yang masih kebingungan ya, menyusun tanda-tanda balik tadi. Nah, masih kebingungan antara ilmu fikih dan biologinya. Nah, ada papa, tapi kita nanti belajar lagi di rumah, ulang lagi pelajarannya. Paham? Paham. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senang. Oke, coba dijawab. Nah, refleksinya hari ini. Nah, ungkapkan bagaimana perasaan anak ibu hari ini. Apa yang anak ibu dapatkan hari ini dari pelajaran menyambut usia balik? Nggih. Siapa lagi yang belum? Minggu depan kita mempelajari kembali mengenai kewajiban usia balik. Apa aja kewajiban yang anak ibu jalani nanti kalau sudah memasuki usia balik. Nah, karena waktunya sudah selesai, kita akan berdoa dipimpin ketua kelas. Siap, tangannya diangkat. Duduknya yang sopan, mulutnya bersuara. Alhamdulillahirabbil alamin.